Nama saya Mas Hadi, saya owner dari brand Kicik dan Vampire Kingdom. Oke, jadi dulu tuh awalnya saya itu adalah mahasiswa teknologi pangan di UGM itu tahun 2008 ya. Itu pertama masuk. Nah, terus kemudian biasa layaknya mahasiswa yang lain. Jadi sok-sokan di tahun ketiga ya, di tahun 2011 tuh pengen menghasilkan uang sendiri ya, biar kelihatan keren gitu kan, apalagi waktu itu udah punya pacar dan calon mertua ya, jadi harus membuktikan kan. Nah di situ tuh waktu itu saya mencoba untuk membuat brand namanya Kicik itu. Jadi waktu itu pertama tuh aku malah desain tuh buat 17-an. Nah itu aku jual di Kaskus, pre-order pertama tuh kalau nggak salah 24 apa ya. Nah, terus padahal yang pesen cuman 11 tapi tak aku 19 gitu gayanya kan, biar orang tertarik gitu. Terus akhirnya orang pada beli tuh luar kota sih. Terus akhirnya pada order. Nah, tak cetak di situ. Ya udah terus aku kirim. Nah, terus kemudian di situ tercetuskan, oh ternyata lumayan nih bisa cuan nih. Terus ya udah akhirnya aku lebih serius mendalami untuk membuat brand Kicik itu. Kenapa namanya Kicik? Ya Kicik ketika akhirnya memilih nama itu ya, itu karena yang pertama sebenarnya kita tuh di sini tuh di Bantul ini ya. Kita kan ada di Bantul kantornya. Itu tuh daerah persatean, Mas. Nah, di situ tuh ada menu yang namanya Kicik. Nah, ada menunya namanya Kicik. Nah, coba tuh enak tuh. Jadi Kicik tuh sebenarnya manis, enak, legit. Nah, gitu. Jadi pengennya tuh dulu brandnya manis, enak, legit. Nah, gitu. Tapi karena nggak mungkin pakai nama Kicik, K-I-C-I-K. Nah, terus akhirnya kita biar unik kan, waktu itu memang lagi booming-boomingnya tuh kalau brand tuh harus ada karakter hewan. Nah, terus akhirnya kita memilih ayam. Nah, terus kita sambungin Kicik. Nah, udah itu. Kayak gitu ceritanya tuh, Mas. Jadi dulu tuh 2011 tuh emang itu berawal dari kita ngelukis sepatu. Waktu itu tren banget lukis sepatu. Terus kemudian makin lama kok makin redup ya namanya. Itu setengah tahun doang, Mas, karena yang viral-viral itu kan memang bahaya kan. Nah itu aku juga di situ belajar. Oh iya, yang viral emang ternyata bahaya juga ya. Makanya habis itu terus kita bikin kaos. Akhirnya kita seriusin brand. 2011 kita mulai nyetak artikel. Bahkan artikel pertama kita itu dulu saya foto di garasi pakai fotografer temen, siapa ya namanya lupa aku. Nah, pokoknya pakai fotografer temen. Terus akhirnya coba kita jual di Facebook pertama dan itu nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli sama sekali kan. Siapa nih brand Kicik kan. Nah, terus kemudian beruntungnya namanya orang berusaha niat baik kali ya, Mas ya. Intinya kan pengen bikin usaha kayak gitu. Nah, beruntungnya aku ada teman tuh waktu itu salah satu band indie yang menghubungiku, katanya kamu punya brand gitu. Loh, ternyata pas waktu itu tuh lagi tren bahwa sebuah band indie kalau perform harus pakai brand lokal. Nah, terus akhirnya aku coba tuh tak kirimin ke dia. Nah, ternyata setelah itu tahu-tahu kok waktu itu SMS atau BBM ya, lupa aku. Nah itu banyak orderan masuk. Mas, yang dipakai Mas ini masih ada nggak? Nah, terus akhirnya disitulah kita tercetus bahwa oke, berarti brand lokal roots-nya itu sama band indie nih, di musik nih ya. Udah, terus habis itu kita di situ mulai berpikir gimana caranya membesarkan Kicik pelan-pelan, terus mulai endorse band, terus feedbacknya bagus, akhirnya kita dibeli sama customer. Terus yang paling meledak itu ketika kita pernah produksi merch-nya band Last Kiss from Evelyn. Itu band Bandung. Nah itu kita nyetak 300 pieces waktu itu, sold out cuman sehari. Ya, di situ tuh kita mulai, ternyata roots-nya harus seperti ini, terus kita harus trik promosinya seperti ini. Nah, terus akhirnya berkembanglah sampai hari ini kayak gitu. Kalau dari saya strateginya ya sebenarnya ada beberapa
istilahnya aspek ya Mas ya. Yang pertama memang sudah pasti jangan lupa berdoa kan. Nah, istilahnya ya berdoa dan apa ya, kalau aku bilang berbagilah ke yang lain, udah gitu aja. Itu yang pertama yang harus kalian pegang. Harus berbagi ke yang lain, karena sebagian rezeki kita jelas milik orang lain kan. Nah, yang kedua, strategi yang tak jalankan tuh sebenarnya masih sama dengan yang lain. Nah, cuman bedanya adalah saya sampai sekarang strategi yang tak pakai itu menggunakan apa yang sedang tren sekarang. Nah, misal yang tren sekarang tuh TikTok, ya kita harus ngikutin TikTok gitu. Walaupun itu belajarnya susah, tapi ya aku ke tim memang pasti tak push untuk gimana caranya kita biar ngimbangi TikTok kayak gitu. Terus besok tahun depan ada apa lagi, misal tahu-tahu ada marketplace lain selain Shopee, aku juga nggak tahu. Nah, itu intinya saya strateginya adalah ngikutin apa yang sedang tren sekarang. Karena kalau kita nggak ikutin, kita bakal ketinggalan Mas, kayak gitu. Contoh sekarang itu penjualan brand clothing itu lagi tren yang oversize misal, ya strateginya kita harus ngikutin itu kayak gitu. Terus kemudian apa ya, strategi penjualannya harus udah nggak musim endorse. Kalau tahun 2017-an sampai 2020 endorse mungkin masih jadi jagoan ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah, maksudnya oke, mungkin tetap masih jadi jagoan, tapi harus diimbangi dengan strategi yang lain lah kayak gitu. Contoh kayak misal Facebook Ads, Instagram Ads, terus sekarang ada TikTok Ads juga, dan tergantung tujuannya gitu. Nah, kalau saya kalau mau ngeringkes strateginya ya Mas, yang jelas ya yang pertama sebenarnya ada 8 poin yang terus tak ingat-ingat di sini. Cuman saya share 3 dulu deh ya kan. Yang pertama, nah aku brand awareness. Teman-teman bisa cari itu brand awareness apa sih kayak gitu. Terus kemudian kalau sekarang mungkin collaboration. Nah, itu teman-teman penting tuh, kolaborasi di zaman-zaman sekarang penting tuh strateginya. Terus yang terakhir paling konten. Dah itu. Dengan itu insya Allah teman-teman bisa lah melewati tahun-tahun ini nih gitu. Oke, jadi untuk segmentasi produk, nah kita tuh sebenarnya dari tahun 2011 awal terbentuk sampai 2020-an lah, kemarin pandemi itu kita bahkan sebenarnya belum nemuin segmennya kita. Nah gitu, jadi kita tuh bikin bener-bener sesuai pasar gitu. Ketika ditanya Kicik alirannya genrenya apa clothing, aduh apa ya, intinya rootsnya musik deh gitu kan, musik, BMX, skate gitu, bilangnya gitu. Cuman makin kesini akhirnya kita udah nemuin nih, oh iya desain yang paling paten, yang paling enak buat Kicik tuh ya popang gitu. Nah akhirnya kita segmentasinya mengarah ke rootsnya musik, tapi musiknya yang popang kayak gitu. Seperti itu sih. Bukan mau mengotak-ngotakan genre ya, cuman dengan segmentasi aku lihat sih Kicik jadi makin kuat gitu brandingnya. Jadi punya khas lah gitu. Menurut saya segmentasi ini jelas penting. Ini terbukti dari saya di tahun 2020 kemarin pandemi itu, karena Kicik udah mau 10 tahun nih. Saya kan berpikir, bentar, brand itu kadang-kadang kalau udah 10 tahun udah mulai lemah nih brandingnya. Aku mulai mikirin tuh brand kedua kan. Nah, di situ aku bikin yang namanya segmen di metal. Nah, itu aku udah mulai segmen tuh. Karena Kicik udah mulai segmentasi ke musik popang juga. Terus aku bikin brand kedua namanya Vampire Kingdom, yang tak bikin ke segmentasinya emang ke metal dan hip hop lah paling nggak kayak gitu. Jadi akhirnya aku bikin itu, dan alhamdulillah baru berapa ya, berarti 3 tahun ini udah hampir bisa menyamai Kicik lah kayak gitu. Untuk bukan brandingnya ya, tapi lebih ke omsetnya bisa mau menyamai Kicik lah kayak gitu. Karena kalau branding tetap lagi-lagi perlu proses yang lama sih Mas, brand awareness ya terutama. Karena Vampire ini tumbuhnya di pandemi. Nah, jadi nggak bisa kayak Kicik zaman dulu ikut event di sana gitu. Vampire itu baru ikut event di Surabaya, Malang. Nah,
Jadi brandingnya tuh masih Surabaya, Malang, paling Bandung gitu. Jakarta tuh kita belum pernah. Nah mudah-mudahan Jacklot besok Vampire juga bisa ikut mudah-mudahan. Amin. Tips dari saya buat teman-teman yang mau mulai usaha. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama itu gini, teman-teman langsung take action. Take action tuh jadi mau usaha apa jalanin aja gitu. Tapi itu dengan catatan modal teman-teman ada ya. Nah, tapi nek kayak sekarang aku seperti ini, bikin bisnis itu nggak bisa langsung take action. Ternyata perlu planning. Jadi ada ini teman-teman, ada PDCA, plan, do, check, action. Di planning dulu, terus resikonya seperti apa, nanti bisa mulai BEP berapa bulan, kayak gitu-gitu, dihitung dulu. Kemudian do dilaksanakan, terus harus apa misalnya buat nge-branding gini. Terus C itu kita cek kekurangannya apa, baru action lagi. Terus keliling lagi, kita planning lagi. Hasil apa ya? Hasil kekurangan tadi kita planning lagi. Untuk memperbaiki lagi, kita do lagi ya, seperti itu muter. Jadi kalau di ringkas ya teman-teman, kalau teman-teman mulai usaha bener-bener, nah aku yang pertama langsung take action aja. Karena dari situ nanti teman-teman tahu kurangnya di mana, aku harus gimana. Tapi ingat mental. Makanya kalau nggak ada mental, take action pertama gagal, udah selesai, sudah pasti udah nggak lanjut. Nah, tapi dari situ harusnya teman-teman belajar. Tapi kalau teman-teman mau belajar, ya itu tadi, mau bisnis, take action udah penting. Tapi di planning dulu. Nggak apa-apa tuh kalau teman-teman ada ilmu di planning dulu. Terus mau gimana, butuh modal berapa, BEP-nya kapan, nah itu bagus. Kayak gitu. Jangan langsung take action. Nah, misal emang teman-teman mau ini, tapi ya harus take action. Nah, rencanain terus, nggak bakal jadi-jadi, sudah pasti gitu. Sama kayak sekarang jujur, saya pun mau merintis sebenarnya ada brand dengan segmentasi sendiri. Sebenarnya ada 2 project, cuman memang belum saya laksanain, Mas. Yang pertama tuh tit, yang kedua tit. Nah, itu ada 2 sebenarnya, tapi aku masih godok lagi karena memang dengan sistem marketplace yang sekarang segmentasi itu penting ternyata. Gitu sih. Oke, buat teman-teman yang mau spill produknya Kikcik dan Vampire Kingdom, teman-teman bisa kunjungi di Instagramnya Kikcik, itu @kicikcloud. Di sini nanti ditulis sama Mas Sahril. Terus kemudian kalau Vampire Kingdom tuh vampirekingdom.id. Nah, kemudian ada juga di Shopee, Shopee-nya itu Kicikcloud. Kalau yang Vampire tuh Vampire Kingdom Official. Nah, pastiin teman-teman beli brand lokal yang ori ya. Thank you for support.